Halo guys, kembali lagi bersama podcast Melingkari by Walhi Jawa Barat. Menjaga lingkungan tetap lestari. Bersama saya Rahma Husna sebagai host dalam podcast ini. Kali ini kita kembali lagi untuk membahas isu yang sedang fenomenal, dibicarakan dan sangat kontroversial. Apa itu? Nah, jadi beberapa waktu ke belakang, publik dikejutkan oleh pernyataan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN yang menyebut bahwa tanah di Indonesia milik negara. Sekilas terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan bara. Bara yang berpotensi memicu konflik agraria besar-besaran, dan pernyataan ini bukan sekedar wacana hukum, ia menyentuh nadi kehidupan jutaan petani, komunitas lokal, masyarakat adat yang selama ini turun-temurun menjaga dan mengelola tanahnya sendiri. Di tengah sejarah panjang perampasan lahan, ketimpangan penguasaan tanah, dan hilangnya ruang hidup, pernyataan ini bisa menjadi legitimasi baru bagi perampasan lahan di Indonesia untuk terus berlangsung. Dan di episode kali ini kita akan membedah makna di balik ucapan tersebut. Kita akan mencoba mengurai resikonya bagi lingkungan, bagi masyarakat pula, serta membicarakan mengapa perlawanan agraria itu menjadi urusan kita semua. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Bung Arif Marco. Nah, jadi untuk awalan mungkin Bung Marco bisa perkenalan dulu kepada pendengar kita semua. Mangga. Oke. Perkenalkan kawan-kawan sahabat Walhi Jawa Barat. Saya Arif Testiat, panggilan tadi sering disebut Bung Marco. Terima kasih. Ya, beliau juga sebagai manajer divisi PSD dan WKR wilayah kelola rakyat Walhi Jawa Barat. Nah, jadi kita membahas isu agraria ini relevan ya dengan apa yang selama ini divisi PSD WKR kerjakan. Untuk yang pertama, pertama ya, apakah pernyataan Nusron mengenai tanah milik negara itu ibarat kata bisa jadi bom waktu gitu untuk kepercayaan di tengah-tengah masyarakat? Sebelum saya jawab, saya ingin memberikan gambaran dulu bahwasannya tanah ini hadir sebelum Indonesia merdeka. Dan sebelum Indonesia merdeka, tanah yang dikuasai itu oleh nenek moyang kita, oleh mbah kita lah. Ya. Kalau misalkan Pak Nusron bilang bahwa emang mbahmu bisa bikin tanah, ya dia memang nggak bisa bikin. Tapi dalam konteks penguasaan dan pengelolaan itu udah jelas sebagai bukti bahwa itu bagian dari rasa hormat bahwa nenek moyang kita itu terhadap tanah itu dia memiliki ikatan yang kuat agar bahwasannya dalam proses sebelum kemerdekaan itu kan kasarnya gini lah, dia rela memberikan tanah ini yang tadinya dikuasai kolektif bersama melalui hukum adat tiba-tiba dikasihkan ke negara agar negara ini merdeka. Nah, kalau tiba-tiba hari ini ucapan Pak Nusron kayak begitu, ini aku pikir agak berlawanan dengan nilai-nilai perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita gitu kan. Sehingga tidak ada tanah yang dimiliki oleh negara. Yang ada negara menguasai dan itu pun dia didistribusikan lagi kepada kepentingan rakyatnya. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya tanah ini sudah ada sejak dulu, sudah dikelola secara kolektif sejauh ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Jadi pernyataan ini akan sangat menyakiti hati. Wah, banyak publik. Iya, apalagi saya sebagai petani ya. Ya. Begitu. Jadi masyarakat sudah lama punya ikatan gitu ya, ikatan yang kuat dan spiritual dengan tanahnya gitu. Dan negara tiba-tiba punya statement kayak gitu, itu berbahaya. Dan yang kedua, bisakah pernyataan Nusron ini memicu gerakan
agraria gitu ya, gerakan tanah besar-besaran di Indonesia ke depannya? Ini menarik ya. Dari pertanyaan itu sebetulnya wacana pemerintah itu dari tahun 60 dalam melakukan penertiban kawasan. Misal kawasan yang terlantar itu kan udah lama sebetulnya diwacanakan. Dan peraturannya juga udah berubah-ubah. Nah, artinya memang ini kalau kita lihat dari sisi positifnya, kalau memang pemerintah dia mampu melakukan penertiban kawasan yang terlantar dan dia didistribusikan kembali kepada peruntukannya, baik itu untuk pembangunan maupun tadi di mana rakyat ini jarang memiliki hak atas tanah. Artinya harusnya negara bisa tuh memberikan kepada rakyat gitu kan ya. Nah, secara dampak negatifnya tadi, ini akan menjadi besar kalau misalkan negara setelah berstatement seperti itu, walaupun kita tahu misal hari ini dia udah minta maaf atau belum, kalaupun dia minta maaf ya rakyat nggak butuh cuma minta maaf, tapi ada hal yang kemudian ini undang-undang pokok agraria ini mau dijalankan secara serius atau tidak. Karena 5 atau 10 tahun ke depan dari pertanyaan ini akan menjadi catatan sejarah yang kemudian jangan salahkan rakyat kalau tiba-tiba nanti penguasaan lahan yang notabene-nya dikuasai oleh korporasi, oleh pengusaha, terus ada hutan misal yang dilarang karena dia tidak mempunyai hak atas tanah, ya jangan salahkan rakyat tiba-tiba masuk ke wilayah hutan atau malah ke cagar alam. Padahal kita udah warning ke pemerintah bagaimana melakukan penataan agraria untuk tadi tidak terjadi ketimpangan tanah. Karena sedikit sekali ini rakyat yang memiliki hak atas tanah gitu. Begitu. Ya, jadi akan berpotensi besar memicu gitu ya gerakan yang masif mengenai agraria ke depannya. Dan mungkin bisa diulas dulu nih kepada pendengar biar lebih tahu sebelum bahas lebih jauh mengenai undang-undang pokok agraria. Apa sih yang dijaminkan negara mengenai tanah yang sudah tertuang dalam UU PA tersebut? Iya. Yang jelas di UU PA itu pasca kemerdekaan tahun 60, negara tuh seharusnya dia melakukan penataan agraria terlebih dahulu. Ya. Agar tadi bahwasannya yang dulunya udah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dengan kolektif secara bersama-sama, tiba-tiba datang bangsa Eropa dengan kolonialisasi dan merubah sistem dan pada akhirnya itu menjadi celah untuk dia merebut tanah negara sehingga itu terjadi kekeosan dalam konteks penataan dan akibatnya hari ini kita saksikan bahwa tanah-tanah walaupun dikuasai negara tapi peruntukannya banyak yang kemudian dia tidak diberikan kepada rakyat. Nah pertanyaannya, apakah negara ini tidak percaya terhadap rakyatnya agar dia mampu mengelola lahan itu? Kalaupun itu jadi alasannya, pertanyaannya, negara ini hadir dia selain memberikan hak atas tanah, dia juga harusnya memberikan hak atas pendidikan. Kalau misalkan alasannya, oh ini warganya belum siap nih, belum mampu. Nah itu kan harusnya berbarengan tuh baik kementerian yang mengurusi bidang tanah maupun kementerian yang mengurusi wilayah perekonomian, pendidikan. Makanya nggak aneh kalau misalkan hari ini banyak tumpang tindih antara kebijakan yang mengatur undang-undang pokok agraria dengan undang-undang lainnya. Termasuk misalkan yang hari ini dengan adanya undang-undang UCK. Dia memberikan karpet merah tuh untuk sebesar-besarnya investor masuk segala macam gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian jadi kekhawatiran saya bahwasanya nanti kalau misal dari statement Pak Nusron ini bisa menjadi kebaikan ya syukur-syukur beliau merombak dan mengevaluasi besar-besaran kinerja Kementerian ATR sebelumnya gitu kan yang harusnya tanah ini udah layak nih rakyat menguasai lahan, mengelola lahan, toh dari zaman dulu juga dia udah mampu sebetulnya. Kalaupun memang ada pertanyaan yang kemudian, ini rakyat tidak mampu nih, ini rakyat belum bisa nih. Nah ini kan negara udah beberapa 6 dekade, masa sih nggak bisa mencerdaskan warganya gitu kan. Begitu kira-kira. Ya, jadi hak atas tanah yang memang sepatutnya dipergunakan ada untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Iya. itu juga tidak kunjung diberikan gitu Karena ya.
Iya benar, karena di Undang-Undang UPA itu dia fungsinya jelas untuk fungsi sosial, Ya. artinya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan gitu kan. Udah bagus-bagus tuh secara kolektif gitu ya. Kalaupun memang hari ini misal ada kekhawatiran negara, ini masyarakat ada yang dijual belikan tanahnya, ya kok Undang-Undang UPA juga dia mengatur bagaimana sertifikat itu bisa dikuasai secara kolektif gitu kan, secara bersama. Kenapa itu tidak dijalankan gitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya, mungkin tidak pernyataan Pak Nusron ini akan mempengaruhi gitu ya tingkat kepercayaan gitu. Masyarakat kan punya trust issue nih sama pemerintah Iya. gitu. Ada statement kayak gitu, ini potensinya ke depannya masyarakat juga jadi ini ya mengurangi kepercayaan gitu terhadap Betul. pemerintah. Ini kan jadi challenge ya buat Pak Nusron. Kalau dia mampu, rakyat ini bisa percaya sebetulnya. Ya. Tapi kan lagi-lagi tim pelaksana percepatan GTRA yang kemudian hari ini dibentuk, dia sudah sejauh mana sih melakukan upaya penertiban, penataan aset maupun penataan akses. Yang janjinya pasca zaman sesudah Jokowi kan dia mau bagi-bagi tanah tuh kan, khususnya untuk rakyat, baik di kawasan non hutan maupun kawasan hutan gitu kan. Artinya memang ini yang kemudian jadi PR besar yang sifatnya program reforma agraria. Ya, program reforma agraria ini menjadi program besar gitu kan seharusnya dalam konteks perencanaan dan pembangunan gitu. Semestinya kan begitu. Karena tadi saya juga mengatakan bahwa ini dia biar selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Dan hari ini juga rencana detail tata ruang di tiap kecamatan di Indonesia kita bisa cek ada berapa gitu kan jumlahnya. Artinya kan ini nggak selaras gitu kan dengan penataan agraria yang kemudian harusnya dia mampu sebagai ujung tombak pembangunan nasional gitu kan ya harusnya. Jadi pasti akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ya secara langsung, dan gak tahu nih pemerintah apakah siap menghadapi nanti riak-riak gejolak-gejolak yang timbul di masyarakat. Iya. Nah, mungkin selanjutnya apakah ada potensi pernyataan tersebut gitu ya? Itu kan secara tidak langsung dinyatakan di depan publik seperti itu. Apakah kedepannya akan menjadi wacana hukum gitu ya? Pembaruan undang-undang baru mengenai agraria gitu yang mana kepemilikan itu banyak kembali kepada negara gitu ya, tanah-tanah terlantar, atau ini cuma tes ombak nih, gimana nih, ada responnya nih gitu kan, termasuk kita ini podcast sekarang kan merespon ya. Justru ini akan menjadi gejolak yang semakin tinggi sebetulnya ya kalau misal pemerintah dia belum siap. Apalagi kemarin saya sempat lihat bahwa Kementerian ATR BPN dia baru webinar terkait undang-undang pokok agraria masa lampau dan masa terkini terkait perkembangannya. Dan lucunya setelah beberapa dekade ini masih dalam proses pembahasan yang kemudian tadi ini undang-undang ini tuh dirubah-rubah terus, tapi juga undang-undang yang menurut saya ini baik dilakukan harusnya dia dijalankan gitu kan. Malah bikin undang-undang yang kemudian hari ini bertabrakan dengan UU CK yang dia tadi memberikan karpet merah lah gitu kan yang buat investor. Tiba-tiba ada bank tanah yang tiba-tiba dia nyapluk misal tanah yang tadinya dikuasai oleh warga tiba-tiba dimasukkan ke bank tanah. Walaupun secara aturan itu harusnya tanah yang terlantar kembali ke bank tanah. Tapi kan pada faktanya di lapangan ini tanah-tanah produktif loh seperti yang kita dampingi di Sumedang gitu kan. Tiba-tiba tanah yang dikuasai oleh warga dicapluk gitu kan sama bank tanah. Nah, ini kan udah tidak sesuai secara aturan main di lapangan juga gitu kan. Ya. Berarti akan berpotensi besar memicu gitu ya kebijakannya, perubahan besar dalam tata agraria, kebijakan agraria yang sebenarnya tidak bisa kita sebut kebijakan ya karena tidak bijak gitu. Oke, lanjut. Kira-kira seharusnya apa sih yang pemerintah lakukan
untuk bisa memastikan kepemilikan tanah itu merata di masyarakat. Dalam artian bagaimana seharusnya pemerintah melakukan sesuatu untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat terkait tanah. Nah, tadi ya, ketimpangan itu terjadi karena penataan agrarianya tidak dilakukan secara maksimal. Kita jangan jauh-jauh skala kabupaten, skala provinsi. Ini skala tingkat desa aja misal gitu kan. Dimana ini kan akan selaras misal dari desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Dia setelah mengetahui bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dia selaras bahwasanya menciptakan RT RW, dan dia tahu zonasi untuk peruntukannya untuk apa aja, ini kan akan selaras harusnya ya. Yang dicita-citakan tuh begitu gitu. Tapi kan pada faktanya, kenapa hari ini misal kawasan Bandung Utara habis, misal kawasan yang lain kemudian habis masuk investasi segala macam. Padahal di penataan agrarianya misal udah pernah ada yang dilakukan gitu kan ya, itu tidak boleh masuk ke sana, misal sudah disiapkan nih untuk proses penataan kawasan dalam konteks pemberdayaannya atau hal lainnya kemudian sudah disiapkan oleh negara. Tapi kan pertanyaannya lagi-lagi lah dalam konteks penataan agraria ini tadi, apakah dia sudah berhasil dan mampu dijalankan atau memang ini sengaja dikasih longgar agar tadi bahwa pihak-pihak yang sudah menguasai tanah dalam tanda kutip sudah lama dan luas sekali gitu ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, artinya merampas aset tanah yang seharusnya diberikan untuk warga gitu kan segala macam. Nah, saya pikir harusnya negara bisa melakukan penataan agraria dengan baik lah gitu. Harapannya ya ke depannya. Penataan yang memberikan legitimasi, legitimasi terkait tanah. Jadi bukan cuma bagi-bagi sertifikat ya. Dan konteks pemberdayaannya kan juga harus terus tuh dikawal gitu ya. Makanya kenapa pemetaan partisipatif sebelum pembangunan ini dilakukan, kenapa penting gitu kan ya. Kalau misalkan alasannya ini misal karena oknum misal gitu kan, ada misal ya saya kasih contoh misal pemerintahan desa lah gitu kan, dia tidak paham dalam potensi wilayahnya, dalam memprioritaskan pembangunan yang harusnya dan semestinya kayak gimana. Tapi kan kalau alasannya itu kan ini negara, kenapa nggak mempersiapkan bahwa adanya infrastruktur yang kemudian dia mampu menjawab terkait persoalan-persoalan itu, kalau memang konteksnya sumber daya manusia yang harus ditingkatkan gitu kan ya. Karena lagi-lagi di lapangan tuh dengan sistem yang terjadi sekarang, yang penataan agraria tidak dilakukan dengan baik dan pada akhirnya tumpang tindih kebijakan, terus pada akhirnya sistem yang kemudian tadi memuakkan warganya dan menjadi apatis segala macam, memandang pembangunan itu apa segala macam, sehingga pada akhirnya dia kan jadi problema buat negara di saat hari ini sudah terjadi kekeosan dan kekacauan. Ini negara mau dibawa kemana? Jangan sampai nunggu bahwa nanti setelah 10 tahun ke depan ini gunung-gunung habis, laut sudah rusak segala macam, ini baru berpikir gitu kan. Jangan sampai nunggu kayak begitu gitu kan. Ya, sangat disayangkan lah. Betul. Dan memang secara fakta di Indonesia itu penguasaan atas aset tanah sumber daya alam sangat timpang. Jadi mayoritas salah satunya dalam agraria itu konsesi tanah dikuasai oleh oligarki gitu. Sementara masyarakatnya sendiri banyak yang belum memiliki tanah. Itu ini fakta. Dan juga ini bisa dibuktikan ya secara data dan saintifik gitu ya, melihat angka indeks Gini di Indonesia yang jurang ketimpangannya sangat tinggi gitu. Nah, jadi kira-kira apa langkah yang bisa ditempuh gitu ya untuk mengurangi dominasi korporasi gitu ya atau oligarki atas sumber daya alam?